Baik, kita ke informasi selanjutnya. Dituding sebagai penyebab terjadinya kebakaran terhadap 18 rumah. Seorang pemuda di Kota Palembang Selasa siang menjadi korban amuk warga. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk menghalau warga yang terus memburu korban. Meski polisi bersama sejumlah anggota Ormas Kepemudaan telah berupaya mengamankan pemuda bernama Taswin ini, namun warga terus mengejar dan berupaya menghakiminya. Bahkan polisi yang sempat melepaskan tembakan ke udara pun tidak digubris oleh warga. Masyarakat geram karena pemuda ini dituding sebagai penyebab terjadinya kebakaran di kawasan Pasar Gubah Bukit Kecil, Palembang. Akibat aksi main hakim sendiri ini, Taswin mengalami luka yang cukup parah pada bagian kepalanya. Untuk menghindari amuk warga yang lebih besar lagi, Taswin pun langsung dilarikan polisi ke Mapolrestabes Palembang. Ya itu kalau nggak ada misal dari organisasi pemuda Pancasila, kepolisian kan, masyarakat itu langsung udah emosi banget itu. Sejumlah warga menuturkan kebakaran yang terjadi pada Senin siang itu diduga dipicu oleh Taswin yang marah lantaran tidak diberi uang oleh ibunya. Dalam keadaan emosi, pemuda berusia 25 tahun itu mengambil korek api dan membakar sprei yang ada di kamarnya. Akibatnya api terus membesar dan dengan cepat menghanguskan 18 rumah warga sekitar. Dedi Irwansyah melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Ya, dalam keadaan emosi memang sebaiknya kita bersikap tenang dan beristighfar agar tidak terjadi hal-hal yang di luar kendali seperti ini yang dapat merugikan orang lain. Nah, Ustadz, ini bagaimana hukumnya menurut Islam mengenai tindakan main hakim sendiri seperti ini, Ustadz? Ya, main hakim sendiri atas alasan apapun tidak dibenarkan. Karena tuntunannya adalah apabila ada persoalan, kita dudukkan persoalan itu. Kita mencari tahu apa yang terjadi, kemudian nanti ada saksi-saksi yang dihadirkan, dan tentu ada pihak yang kita berikan kepercayaan, dalam hal ini petugas, dalam hal ini kepolisian. Kenapa main hakim sendiri dilarang? Karena tidak akan menyelesaikan masalah. Justru akan menambah rumit masalah. Mungkin fulan tidak melakukannya. Namun dengan adanya semua orang ingin mencelakakan fulan, bisa jadi keluarganya juga tidak terima dan terjadilah kemudian yang lebih besar lagi. Karenanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan al-bayyinatu 'alal mudda'i. Ketika ada persoalan diselesaikan dengan baik, ada saksi, ada bukti, dan bahkan tentu ada pakar-pakar, ada ahli yang kemudian nanti akan melihat apakah betul kejadian itu adalah kejadian yang dilakukan oleh fulan atau tidak. Namun tetap perbuatan itu sekecil apapun harus diselesaikan. Namun penyelesaiannya ruang yang bernama ruang pengadilan, yang bernama hakim yang insya Allah akan mengikuti dan menyelesaikan, bahkan memutuskan dengan keputusan yang atau menguntungkan semua pihak, insya Allah. Insya Allah harus diserahkan kepada pihak yang berwenang, begitu ya Ustadz ya.